Di tengah gemerlapnya jalur rempah dunia, pernah berdiri sebuah kekaisaran maritim yang gagah berani, Kesultanan Banten. Pada puncaknya, Banten bukan sekedar pelabuhan, tapi sebuah mercusuar kemakmuran dan perlawanan yang cahayanya menyilaukan hingga ke Eropa. Namun, seperti banyak kisah agung lainnya, semakin terang cahayanya, maka semakin gelap pula bayangan yang mengintainya. Dan bayangan tergelap itu datang dari dalam, membawa serta sebuah tragedi yang akan tercatat selamanya dalam sejarah Nusantara. Ini adalah kisah tentang Sultan Ageng Tirtayasa, sang penguasa Banten yang legendaris, seorang visioner yang bermimpi menyatukan Nusantara di bawah panji kemerdekaan, bebas dari cengkeraman asing. Di bawah kepemimpinannya, Banten mencapai zaman keemasannya. Armada dagangnya mengarungi samudra, gudang-gudangnya penuh dengan lada, cengkeh, dan pala yang menjadi rebutan dunia. Kanal-kanal irigasi dibangun, sawah-sawah membentang hijau, memberi makan rakyatnya dan mengisi kas negara. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang insinyur, seorang ahli strategi, dan yang terpenting, seorang pejuang anti-kolonialisme yang paling ditakuti oleh VOC, Serikat Dagang Belanda yang licik dan haus kekuasaan. VOC melihat Banten sebagai duri dalam daging. Berkali-kali mereka mencoba menaklukkan Banten, namun selalu gagal. Tembok benteng Surosowan terlalu kokoh, semangat juang rakyatnya terlalu membara, dan kecerdasan Sultan Ageng Tirtayasa terlalu sulit untuk ditandingi. Ia melancarkan perang gerilya yang melelahkan, menyerang kapal-kapal VOC di tengah laut, dan memblokade pelabuhan Batavia, jantung kekuasaan Belanda. Bagi VOC, Sultan Ageng adalah musuh nomor satu, penghalang terbesar ambisi mereka untuk memonopoli perdagangan rempah di seluruh kepulauan. Mereka tahu Banten harus jatuh. Tapi bagaimana caranya menaklukkan benteng yang tak terkalahkan? Jawabannya, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, adalah dengan racun yang paling mematikan, pengkhianatan dari dalam. Disinilah panggung tragedi dimulai, dengan munculnya seorang tokoh kunci, Pangeran Mahkota, putra Sultan Ageng sendiri, yang kelak dikenal dengan nama Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya yang keras dan patriotik, Sultan Haji tumbuh dengan pandangan yang lebih pragmatis, atau mungkin lebih tepatnya, lebih oportunis. Ia melihat kekuatan VOC yang terus berkembang, dan mulai meragukan jalan perlawanan yang ditempuh oleh ayahnya. Mungkin, pikirnya, berdamai dan bekerja sama dengan Belanda adalah jalan yang lebih mudah menuju kekuasaan dan kemewahan. Ambisi pribadi mulai membutakan matanya dari gambaran yang lebih besar, dari cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan ayahnya dengan darah dan air mata. VOC dengan mata elangnya yang jeli melihat celah ini. Mereka melihat benih perpecahan antara ayah dan anak.
Para diplomat dan agen-agen licik Belanda mulai mendekati Sultan Haji, membisikkan janji-janji manis ke telinganya. Mereka menjanjikan dukungan penuh untuk membantunya naik tahta lebih cepat. Mereka melukiskan gambaran masa depan di mana ia akan menjadi raja yang agung dengan VOC sebagai sekutu setia di sisinya. Tentu saja, di balik janji itu ada harga yang harus dibayar mahal, yaitu memonopoli perdagangan lada untuk VOC dan penyerahan kedaulatan Banten. Bagi Sultan Haji yang sudah silau oleh tahta, harga itu tampaknya sepadan. Ia setuju, perjanjian rahasia pun dibuat, materai pun dibubuhkan, dan nasib Banten pun tersegel. Konflik antara ayah dan anak tak terhindarkan lagi. Sultan Ageng yang mencium gelagat pengkhianatan ini mencoba menasehati putranya. Ia mengingatkan tentang bahaya bersekutu dengan serigala berbulu domba, tentang pentingnya menjaga martabat dan kemerdekaan bangsa. Tapi semua itu sia-sia. Nasihat sang ayah terdengar seperti omelan tua di telinga Sultan Haji yang sudah terbuai janji kekuasaan. Perseteruan mereka bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, melainkan perang terbuka antara dua ideologi, patriotisme melawan ambisi buta. Dan Banten pun terbelah menjadi dua. Sebagian besar rakyat dan bangsawan setia berada di belakang Sultan Ageng sang pahlawan. Namun, sebagian kecil lainnya yang tergiur oleh janji jabatan dan kekayaan dari VOC memilih dan memihak Sultan Haji. Puncaknya tiba pada tanggal yang kelam, 27 Februari 1682, hari di mana seorang anak mengangkat senjata melawan ayahnya sendiri. Dengan dukungan penuh dari pasukan VOC yang bersenjata lengkap, dengan meriam dan teknologi militer Eropa, Sultan Haji melancarkan serangan besar-besaran ke ujung jantung pertahanan ayahnya di Tirtayasa. Pertempuran itu berlangsung begitu sengit. Suara dentuman meriam bercampur dengan peklik perang dan jeritan mereka yang terluka. Ini bukan lagi perang melawan penjajah asing, tapi perang saudara, perang tetangga melawan tetangga, perang saudara melawan saudara. Sungai di Cibanten yang dulu mengaliri sawah-sawah subur, kini warnanya memerah oleh darah para pejuang Banten sendiri. Pasukan Sultan Ageng, meskipun bersemangat, tidak mampu menandingi kekuatan gabungan antara pasukan pengkhianat dan tentara VOC yang terlatih. Satu persatu benteng pertahanannya roboh dan jatuh. Sultan Ageng dan pasukannya yang tersisa terpaksa harus mundur, terus terdesak, hingga akhirnya mereka terkepung. Dalam situasi yang genting itu, dengan bucuk licik, Sultan Haji berhasil menangkap ayahnya sendiri. Sang kesatria anti VOC, pahlawan besar Banten itu, akhirnya jatuh bukan di tangan musuh asingnya, melainkan di tangan putranya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan diasingkan ke Batavia hingga akhir hayatnya. Dengan tiadanya sang pahlawan, Banten pun kehilangan taringnya. Sultan Haji naik tahta, namun ia bukan lagi seorang raja yang berdaulat.
Ia hanyalah boneka di tangan VOC. Sesuai perjanjian, ia menyerahkan monopoli lada kepada Belanda, menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang telah dibangun oleh ayahnya. Pelabuhan Banten yang dulu ramai disinggahi kapal dari seluruh dunia, kini menjadi sepi. Zaman keemasan Banten pun telah berakhir. Keruntuhan itu bukanlah karena serangan dari luar, tetapi karena pembusukan dari dalam. Ini adalah sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana ambisi pribadi dan politik adu domba bisa menghancurkan kerajaan terkuat sekalipun. Kisah Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji adalah sebuah tragedi, sebuah epik tentang cinta pada tanah air yang beradu dengan hausnya kekuasaan. Ini adalah pengingat abadi bahwa musuh terbesar seringkali bukanlah mereka yang berada di seberang lautan, tetapi ambisi buta dan perpecahan yang tumbuh di dalam rumah kita sendiri. Warisan Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pahlawan nasional terus hidup, menginspirasi kita untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penjajahan dan untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya dan inilah Kronika. Sampai jumpa di kisah episode selanjutnya.